Kembali dalam mata kuliah perpindahan panas. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Ya, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 ini saya share materinya. Kali ini kita akan bahas tentang kondenser ya, kondenser, perpindahan panas pada kondenser atau alat pengembunan. Ya, Anda bisa download materinya di e-learning, kemudian kita belajar bersama. Ya, perpindahan panas pada alat pengembun, ya, konstruksinya itu bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal sendiri bisa di dalam sel atau di luar sel, di luar pipa, di dalam pipa, di luar pipa. Nah, dalam hal ini kalau alat pengembunnya berupa sel and tube, nah di sini ada sel, ada tube, bisa dua macam. Yang pertamanya, four condenser configuration are possible. One horizontal with condensation in the cell and the cooling medium in the tube. Jadi yang pertama itu bentuknya horizontal, kondensasinya di dalam sel dan cooling mediumnya di dalam pipa. Itu alat pengembunnya. Jadi dia mengembunkan dari fase uap menjadi fase cair. Kemudian horizontal with condensation in the tube. Jadi di sini kondensasinya di dalam pipa. Kalau yang ini tadi di dalam sel berarti dia di luar pipa. Yang di dalam pipa adalah medium pendinginnya yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 ini pengembunannya di luar pipa. Condensation in the tubes. Di dalam pipa, maaf ya. Yang tadi di luar pipa. Di luar pipa tapi di dalam sel. Kemudian yang ketiga bentuknya vertikal, condensation in the shell. Jadi kondensasinya atau pengembudannya di dalam sel. Yang keempat vertikal, condensation in the tubes. Kondensasinya di dalam pipa. Nah, untuk di pertemuan ke-9 ini kita bahas di poin 1 dan 2. Nanti akan ada contoh soal yang saya ambilkan dari Karen. Kalau ureanya ini saya ambilkan dari kayak Colson volume 6, Towler ya, Towler Synod ya, dari buku yang biasa kita pakai. Baik, horizontal cell side and vertical tube side are the most commonly used type of condenser. Jadi alat pengembun yang paling banyak digunakan adalah horizontal cell side. Jadi pengembunannya di pipa, di dalam shell, di sisi sel berarti di luar pipa. And vertical tube side. Kalau yang vertikal tube side ya di sisi pipa, berarti di dalam pipa. A horizontal exchanger with condensation in the tubes are rarely used as a process condenser, but is the usual arrangement for heaters and vaporizers. Jadi kalau yang horizontal exchanger dengan pengembunan di dalam pipa ini jarang digunakan sebagai proses kondenser. Maksudnya zat yang kita olah itu mengembun ya. Proses fluid itu adalah proses fluida yang kita inginkan, apa sih yang kita olah itu ya. Jadi bukan medianya, bukan media pemanas atau pendingin. Jadi di sini penjelasannya kondensasi atau pengembunan menggunakan alat penukar panas yang bentuknya horizontal, yang pengembunannya di dalam pipa itu jarang digunakan sebagai
pengembun fluida proses ya, pengembun fluida proses. Tetapi biasanya digunakan sebagai pemanas. Kalau yang di dalam pipa ini digunakan sebagai pemanas atau vaporizer atau penguap. Using condensing steam as the heating medium. Menggunakan kalau pemanas, media pemanasnya apa? Condensing steam. Condensing steam adalah steam yang mengembun, uap air yang mengembun ya, sebagai media pemanasnya. Nah, selanjutnya, nah di sini. The normal mechanism for heat transfer in commercial condensers is film-wise condensation. Nah, mekanisme normal untuk perpindahan panas ya, heat transfer, transfer panas in commercial condenser pada kondenser yang komersial itu adalah kondensasi film-wise. Ya, jadi dia membentuk film. Dropwise condensation. Jadi ada dua kondensasi atau pengembunan itu, ada film-wise, ada dropwise. Kalau dropwise itu titik-titik kayak hujan gitu ya, dropwise. Kalau di sini film-wise itu dia nempel di dinding pengembunnya ya, di dinding kondensernya itu. Film-wise. Nah, dropwise condensation will give higher heat transfer coefficient but is unpredictable. Also, it is not yet considered a practical proposition for the design of condensers for general purposes. Jadi kalau dropwise condensation itu di pengembunan dropwise ya, kayak hujan ya, air hujan itu kan uap air yang mengembun dari langit, nah, turun. Nah, itu highly unpredictable ya. It is unpredictable, agak sulit diprediksikan. Kemudian not yet considered as a practical proposition. Jadi tidak mudah diterapkan ya untuk pada praktek engineering karena unpredictable tadi ya. Untuk ke keperluan umum for general purposes. Jadi kita pakai yang film wise. Jadi kalau drop wise nanti mungkin ukurannya akan meleset jauh gitu ya. Tapi kalau film wise ya berdasarkan mengembunnya di nempel di alat yang membentuk lapisan-lapisan. Nah, itu lebih mudah untuk perhitungan gitu. The basic equations for film-wise condensation were derived by Nusselt, and his equation form the basis for practical condenser design. Nah, Pak Nusselt ini di tahun 1916 itu mengemukakan teori film-wise condensation. Jadi pengembunan film film ya, yang tipe film itu. Model film-wise. Jadi ini Pak Nusselt yang mengawali dan persamaannya itu dipakai sebagai dasar untuk mendesain kondenser secara praktis. Gitu. In the Nusselt model of condensation, laminar flow are assumed in the film, and heat transfer is assumed to take place entirely by conduction through the film. Jadi di model Nusselt ini untuk kondensasi ya, kondensasi itu pengembunan. Nah, aliran laminer itu dipakai sebagai asumsi ya. Jadi asumsinya aliran laminer, alirannya pelan-pelan, lambat ya, Reynolds-nya rendah gitu. Nah, di film itu alirannya laminer gitu ya. Jadi transfer ini diasumsikan take place entirely by conduction. Diasumsikan berlangsung secara konduksi ya untuk keseluruhan film tersebut gitu. Jadi alirannya dianggap laminer dan perpindahan panasnya dianggap konduksi melalui lapisan aliran laminer tersebut
Nah, itu asumsi yang dipakai oleh Maxwell. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, in practical condenser, the Nusselt model will strictly apply only at low liquid and vapor rates, and where the flowing condenser film is undisturbed. Jadi pada prakteknya ya, praktek untuk merancang kondenser ini model Nusselt strictly apply only at low liquid and vapor rates. Ya, jadi ini hanya dipakai untuk aliran cairan dan aliran uap yang apa? Yang rendah ya, yang rendah. Jadi itu strictly apply. Strict ya, harus rendah alirannya. Kalau alirannya nanti sampai pada batas tertentu, kalau lebih tinggi dari itu ya tidak akurat lagi. Nah, dan juga asumsinya adalah aliran kondensatnya itu tidak terganggu gitu ya. Jadi tidak ada gangguan. Jadi mulus, alirannya laminer. Turbulence can be induced in the liquid film at high liquid rates by shear at high vapor rates. Jadi kalau turbulen itu kan kecepatan tinggi, kemudian high vapor rate ya, kecepatan uap juga tinggi. This will generally increase the rate of heat transfer over the predicted using the Nusselt model. Dan kalau turbulen ini akan menaikkan rate of heat transfer, ya, kecepatan transfer panas yang akan naik melebihi dari prediksi yang menggunakan model Nusselt ya. Nah, selanjutnya the physical properties, sifat fisik of the condensate for use in the following equations are evaluated at the average condensate film temperature. Jadi kan untuk merancang kondenser itu kita membutuhkan sifat-sifat fisik ya yang dimasukkan nanti ke persamaan tersebut. Nah, sifat fisiknya itu dihitung ya, dievaluasi pada suhu film embunan tersebut, suhu lapisan embunan tersebut. Yaitu adalah rata-rata ya, the mean of the condensing temperature and the tube wall temperature. Jadi rata-rata antara suhu pengembunan ya dan suhu jadi suhu cairan yang mengembun dan suhu dinding suhu dinding pipanya ya, dinding pipa. Jadi kalau mengembunnya di dalam atau di luar pipa. Nah, ini pengembunan di luar pipa horizontal persamaannya seperti ini di 1248. HC1 sama dengan 0,95 KL kali rho L kali rho L min rho V kali G dibagi nu L tau. Rho L-nya apa? Rho L condensate density, rho V vapor density. Jadi di sini kan ada dua ya, kondensat dan vapor. Kondensat itu yang fase cair, kalau vapor yang fase uap gitu ya. Nah, itu rho-nya berbeda tentu. Kalau KL di sini kondensat thermal conductivity. Jadi konduktivitas thermal kondensat. Kondensat adalah embunan yang cair ya, yang cair. Kalau yang uap namanya vapor ya. Kemudian UL kondensat viscosity. Ya. Jangan lupa satuannya disesuaikan. Di sini sudah ada satuannya. G adalah percepatan gravitasi. Kemudian tau adalah the tube loading, ya, beban dari pipanya itu berapa. The condensate per flow unit length of tube. Jadi kecepatan kondensat pada per panjang pipa. Satuannya kilogram per meter detik. Nah, ikuti saja satuannya di sini pangkat sepertiga ya. HC1 adalah mean condensation film coefficient. Koefisien film kondensasi rata-rata for a single tube. Ya. Satuannya watt per meter persegi per derajat Celcius. Kemudian kalau
kondensasinya di serangkaian pipa in a bank of tubes. Jadi pipanya nggak cuma satu, tapi beberapa pipa ya. Nah, seperti di alat penukar panas cell and tube ya, tube-nya kan nggak satu, tapi banyak ya, beberapa pipa gitu ya, satu rangkaian pipa. Maka the condensate from the upper rows of tubes will add to that condensing on the lower tubes. Nah, ya jadi kalau mengembun itu kan ya embunannya cair ya, kan awalnya uapnya mengembun, netes-netes, kan dari atas tuh. Kalau ada serangkaian pipa, ada beberapa pipa, nah kan pipanya ada yang di atas, ada yang di bawahnya. Nah, pipa yang di atas itu, the condensate from the upper rows, di barisan yang atas itu, will add to that condensing on the lower tube. Jadi dia akan menambah, ya netes-netes, terus menambah embunan yang di pipa bawahnya gitu ya. Kalau ada serangkaian pipa. Karena apa? Kan pipa embunan itu lebih berat ya dibanding dengan uap. Gravitasinya ya, karena ada percepatan gravitasi, maka dia akan jatuh. Nah, netesnya kan ke bawah, ke atas gitu ya. Jadi tentu yang di bawahnya itu akan semakin banyak. If there are n tubes in a vertical row. Jadi ini yang row itu barisannya, bukan letak pipa, bukan pipanya yang vertikal, bukan, tetapi barisannya ya, pipa horizontal tapi berbaris secara vertikal gitu ya. Iya kan? Anda bayangkan gitu, nanti ada gambarnya. In a vertical row, and the condensate is assumed to flow smoothly from row to row. Seperti di gambar 1244 nanti ya. Jadi kondensat itu diasumsikan mengalir secara smoothly, secara halus gitu ya, dari baris satu, ya baris yang atas ke baris yang bawah. Mengalirnya pelan-pelan gitu ya. And if the flow remains laminar, the mean coefficient predicted by the Nusselt model is related to that for the top by persamaan 1249 ini. HCNR, N-nya sekian, sama dengan HC1 itu satu pipa yang tadi ya, di persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya tadi, kalikan N pangkat min, NR pangkat min seperempat. NR ini jumlah bank of tube ya. Oh, barisannya berapa? NR adalah tube in a vertical row. In a vertical row ada berapa baris ya vertical? Kalau 4 baris ya 4. NR. Okay, in practice the condensate will flow smoothly from tube to tube as in seperti di gambar 1244B, dan faktornya NR pangkat min seperempat ini apply to a single tube coefficient in equation ya ini 1249 ini dihitung dulu kayak persamaan yang tadi, terus dikalikan NR pangkat min seperempat. Ya, apply to the single is considered to be too conservative. Based on result from commercial exchanger, Karen suggests using index of 1/6 ya. Kalau Karen menyarankan persamaannya pakai 1/6. Nah, kemudian multiplying single tube coefficient by factor 0,75. Dia jadi ini persamaan empiris ya. Ada Karen punya persamaan, Nusselt punya persamaan. Nah, kalau Karen punya persamaan, tadi kan pengalinya berapa ya? Oh, dikalikan yang persamaan sebelumnya, coba kita lihat. Ya, ini ke 0,95 di sini ya.
Nah, di sini kalau Karen menggunakan ini, the mean coefficient for a tube bundle is given by 0,95 kali rho L min rho V kali G per nu L tau H pangkat sepertiga kali NR pangkat min seperenam. Begitu. Nah, tau H adalah WC per L, NTL adalah panjang pipa, WC adalah total kondensat flow, aliran kondensat total berapa, NT jumlah pipa total pada pada bundle ya, pada jumlah pipa total berapa. NR adalah baris pipa, average number of tubes in a row vertical tube row. Ya, satu baris pipa itu jumlahnya berapa. An R can be taken as 2/3 of the number of in central tube row. Can be taken 2/3-nya. For low viscosity condensate, the correction for the number of tube rows is generally ignored. Jadi untuk kondensat yang low viscosity, nah, faktor koreksi jumlah pipa ini biasanya diabaikan ya, karena hasilnya bisa dikatakan hampir mirip. Nah, ini ya, kalau kita ini barisan pipa, ini digambarkan satu. Kalau vapor flow-nya ke arah sana, nah dia akan seperti ini gambarannya. Yang bawah ini kan makin banyak ya. Coba ini yang ini 1 lapis, ini bisa 2 lapis, ini bisa 3 lapis. Nah, pengembunan tadi di luar pipa, sekarang di dalam pipa horizontal. Kalau pengembunannya terjadi di dalam pipa horizontal, the heat transfer coefficient at any point along the tube will depend on the flow pattern at that point. Jadi, kalau dia pengembunannya terjadi di dalam pipa horizontal, maka koefisien transfer panasnya pada beberapa poin. Pada poin sepanjang pipa itu tergantung pada di titik mana pada pipa tersebut, karena bisa berbeda-beda ya. Seperti di gambar 1246, di sini pengembunannya, the flow will vary from a single phase vapor at the inlet to a single phase liquid at the outlet. Jadi awalnya itu a single vapor phase ya. Awalnya kan dia fasenya uap. Nah, pas di keluarannya dia fasenya cair. Nah, ada proses perubahan gitu ya, ada proses perubahan. Flow pattern-nya itu akan berubah. Polanya akan berubah ya, mengembun itu tidak tiba-tiba uap langsung jadi embun. Uap 100% jadi embun 100%. Tidak berubah drastis gitu kan, tapi berangsur-angsur. Nanti kita lihat pola alirannya. Ya, jadi with the possible pattern of flow occurring between these points. Ya, jadi di antara kedua itu ya ada metamorfosisnya. Two model I use to estimate the mean condensation coefficient in horizontal tubes. Stratified flow, annular flow. Ya, ada stratified flow, gambar 1247A, dan annular flow di 1247B. The stratified flow model represents the limiting condition at low condensate and vapor rates. And the annular model, the condition at high vapor and low condensate rates. Ya, jadi ada ini ekstrimnya, stratified flow dan annular flow. For the stratified flow model, the condensate film coefficient can be estimated from the Nusselt equation. Nah, kalau stratified flow model, aliran stratified itu pakai kesamaan Nusselt ya, applying a suitable correction for the reduction
in the coefficient caused by the accumulation of condensate in the bottom of the tube. Ya, kemudian kita terapkan koreksi yang pas ya, for the reduction in coefficient caused by the accumulation of condensate in the tube in the bottom of tube. Jadi di dasarnya itu kan ada embunan yang sudah banyak gitu ya. Kita lihat. Correction factor will typically be around 0.8. So the efficiency of the stratified flow can be estimated from persamaan ini. Ya, selanjutnya, nah ini ya, uap masuk, ini annular flow. Kemudian low pattern vapor condensing in horizontal tube. Nah, di sini jadi liquid. Awalnya vapor, kemudian lama-lama nah ini ada slug flow, bubbly flow, kemudian di sini baru liquid. Jadi ini tadi yang berubah. Awalnya film ya, awalnya dari vapor, film, terus annular, slug, bubbly, liquid. Kalau stratified itu ini yang A ini, yang ini annular. Stratified dia berlapis ya, berlapis. Jadi kalau annular seperti ini. Annular itu lapisannya nempel sehingga masih membentuk lingkaran seperti anulus ya di double pipe. Kalau ini stratified itu berlapis-lapis. For condenser design, the mean coefficient should be evaluated using the correct correlation for the both annular and stratified flow at the higher value selected. Nah, untuk condenser design nanti ada koreksinya. Nah, ini tadi itu saya ambilkan di Tauler ya, yang buku biasa kita. Kalau sekarang ini kita ambilkan dari buku Karen. Nah, di sini kalau dipasang ada ini papernya dibagi dua aliran, divided flow 1-2 condenser. Artinya ya, ini alirannya dibagi, uapnya dibagi ke sana kemari. Di sini ada bubble-nya ya. Gunanya apa ya? Untuk membuat efektivitasnya lebih tinggi ya, supaya kondensat yang dihasilkan lebih banyak. Nah, di sini kalau di sini air pendinginnya lewat pipa. Nah, sementara uapnya lewat shell ya. Jadi ini pengembunan di luar pipa. Nah, untuk memperdalam Anda bisa pelajari contohnya di sini. Nah, di sini ini contoh 12.1 ya. Nah, ini gambaran-gambaran untuk divided flow 1-2 condenser. Condenser itu alat pengembun. Flow-nya 1-2, one-nya 1-2. Ini divided ya, divided. Sebenarnya ini satu aliran gini. Papernya tuh ke sini. Kalau nggak ada bubble begini, ini papernya langsung. Nah, kalau langsung begini nggak dibagi, dia masuk uap karena jaraknya pendek, keluar juga masih uap. Nah, berarti alatnya nggak efektif. Tapi yang dua aliran ini adalah pendinginnya, water in. Nah, water in-nya berapa? Mungkin 20 derajat Celcius atau 30 gitu. Nanti naik ketemu vapor ini bisa naik jadi 50. Nah, yang alirannya dua arah itu vapornya ya, waternya, water yang mengalir di dalam pipa. Tapi vapornya itu
Sebetulnya alirannya hanya satu dari atas ke bawah, tetapi dia divided flow. Ada baffle yang memecah aliran uapnya ini supaya apa? Supaya kontaknya lebih bagus. Nah, nanti dia akan ke sini, keluarnya juga di sini lagi. Tapi kalau tidak pakai baffle, dia uap akan keluar juga masih uap gitu, karena jaraknya pendek. Untuk memperpanjang jaraknya, memperluas kontaknya, dibagi alirannya gitu ya. Nah, sekarang kita ini tugas Anda ya, untuk menuliskan kembali sambil Anda pahami ya. Sambil Anda pahami, kalau bisa bahasanya Anda ubah ya, sesuai kata-kata yang Anda pahami ya, supaya nanti kalau ujian itu lebih mudah ya, sudah paham. Nggak apa-apa ditulis ulang sambil Anda pahami menggunakan bahasa Anda sendiri. Nah, di sini example 12.1 di Karen itu diminta untuk menghitung kondenser horizontal ya, sebuah kondenser horizontal untuk mengembunkan propanol, normal propanol. A horizontal 1-2 condenser is required for the condensation of 60,000 pound per hour of substantially pure normal propanol or propyl alcohol coming from the top of a distilling volume operating at 15 pound per square inch gauge, at which pressure it boils at 244 degree F. Jadi kalau ini apa ini? Propanol ya, propanol itu mau diembunkan. Jumlah propanolnya itu 60.000 pon per jam. 1 pon itu 0,454 kilogram. Anda konversikan. Nah, ini normal propanolnya itu murni ya, pure. Berasal dari puncak menara distilasi. Nah, yang beroperasi pada 15 PSIG. 15 PSIG itu artinya 15 ditambah PSI, kalau dalam PSI atmosferik ya, absolut ditambah 14,7 ya, 14. Kan tekanan udara normal itu 14,7 PSI A. Sama dengan 0 PSIG. 0 PSIG itu kalau di alat ukur, kalau Anda pakai kompresor ya, tekanannya atau di tabung gas regulatornya itu 0, itu sama dengan tekanan atmosferis. Itu 0 PSIG sama dengan 14,7 PSIA. Nah, ini kalau mau PSIA ditambah 14,7. Jadi ini tekanannya beda dengan tekanan udara luar adalah 15 PSI. Nah, kalau at which pressure it boils, pada pressure ini, pada tekanan ini, suhu didihnya adalah 244 Fahrenheit. Gitu. Water at 85 degree F will be used as the cooling medium. Nah, air pada suhu 85 derajat Fahrenheit itu Anda kalau mau konversi ke suhu Celcius, Anda konversikan ya. Minus 32 baru dibagi bagi berapa? Bagi 9/5. Berapa? Ya, gitulah. Anda konversikan malah Ibu. Lupa rumusnya. Nah, ada dead factor kalau di
alat perpindahan panas kan ada faktor pengotornya. Ini Anda pahami sambil nanti kalau kuliah PAP di semester berikutnya Anda sudah lancar ya. Jadi kalau di alat penukar panas itu kondenser ada faktor pengotornya dihitung supaya apa kan alat itu walaupun awalnya baru lama-lama kan berkerak. Nah, itu dihitung karena kerak ini mengurangi kemampuan untuk bertukar panas ya, kemampuan perpindahan panas sehingga sudah dihitung gitu. Allowable pressure drop 2 PSI. Nah, kalau tadi masuk tekanan berapa, keluar itu pasti drop ya pressure-nya ya. Nah, itu bolehnya drop 2 PSI. Kemudian vapornya for the vapor and 10 PSI for the water. Nah, kalau air ya yang fase cair boleh 10 PSI. Jadi kalau yang fase uap itu hanya 2 PSI batasan. Pound per square inch ya, bukan PSI yang lain. Bukan sepak bola atau apa. Atau partai, bukan ya. Oke. Because the location of the condenser assume it ini adalah apa ini? Diameter ya, diameter. Diameternya kondenser ini selnya ya, diameter 8 in. Kemudian pipanya 3/4 in UD. Ini adalah standar pipa ya, standar pipa yang sedang dipakai ini. Standar pipa itu macam-macam, ada tabelnya. Nah, salah satunya ini. Kayak kita beli pipa ya, kalau kita beli pipa di toko bangunan, pipa PVC itu juga ada setengah in, 3/4 in, 1 in, 2 in, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan beli pipa yang ukurannya aneh-aneh, nggak ada pabriknya ya. Kecuali mau nyetak sendiri, tapi sulit lah. Kalau yang di pasaran itu ada standarnya. Ini juga standar pipa ya. Jadi ikuti saja, ini ada tabelnya. Gitu ya. Triangular pitch, ya. Itu natanya segitiga. Gitu. Mungkin saya pernah cerita. Oh iya, kemarin pertemuan sebelumnya ya, saya pernah cerita. Ya, selanjutnya saya minta Anda memahami sendiri, baca sendiri ini sebagai tugas ya. Supaya kalau kelak Anda ngerjakan skripsi, dapat kondenser, itu Anda sudah tahu gambaran cara mengerjakannya. Gitu ya. Tapi di mata kuliah ini memang ya sekedar pengenalan meranjang. Memang tidak ditargetkan untuk bisa meranjang, tetapi Anda bisa menghitung koefisiennya. Ini ada menghitung koefisiennya di sini. Gunanya apa sih pelajaran perpindahan panas? Untuk menghitung, supaya terampil menghitung koefisien perpindahan panasnya. Di sini akan Anda temukan nanti menghitung koefisien perpindahan panas. Nah ini yang HIO, HO kayak gitu ya. Nah, kalau ketemu H-nya berapa gitu ya. Nanti kalau ketemu H, ketemu U, gitu ya. Nah, ini ya, UC, HIO, HO dibagi HIO plus HO. HIO itu apa? HO itu apa? Ya ini koefisien transfer panas ya. Basisnya inside atau outside gitu. Itu ada rumus masing-masing gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Ya, semoga Anda diberi kemudahan dalam memahami, dalam belajar. Saya berharap Anda rajin belajar ya, karena apa yang Anda usahakan sekarang akan berdampak ke masa depan Anda. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.